merah dan bawang putih. Bawang putih adalah gadis yang sudah tidak punya ibu dan bapak. Ia hidup bersama ibu tirinya yang juga punya anak seusia dengannya. Namanya bawang merah. Bawang putih selalu dibebani pekerjaan yang berat. Misalnya mengambil air dari sumber yang jaraknya cukup jauh dari rumah, tetapi ia ditemani oleh sahabatnya yang bernama Bawang Bombay. Gak apa-apa, ini ngambil air dari sungai memang jaraknya cukup jauh. Ini bisa buat olahraga bagi tubuhku. Sementara saudara tirinya yaitu bawang merah tidak pernah disuruh bekerja membantu ibunya. Pekerjaannya sehari-hari hanya bersolek dan bermalas-malasan. Ngapain kerja keras? Dulu aku udah sering. Sekarang gantian dong bawang putih. Bawang putih juga diperintah mencari ranting-ranting kayu untuk menanak nasi dan memasak. Dan memberi makan ayam harus dia yang melakukannya, padahal itu pekerjaan mudah. Namun, gadis ini tak pernah mengeluh. Ia jalani hidup ini dengan tabah, walau kadang ia juga merasa diperlakukan tidak adil oleh ibu tirinya. Ia juga harus menyapu dan menimbun sampah di belakang rumah. Karena sering bergerak, tanpa disadari tubuh bawang putih semakin padat dan sehat. Kecantikannya tidaklah berkurang karena kesibukannya mengerjakan pekerjaan di rumah. Saat bawang putih melakukan pekerjaannya, apabila ada kesalahan sedikit saja, ia selalu dimarahi habis-habisan oleh ibu tirinya. Jangan ulangi lagi. Maafkan Dasar saya, anak Bu. Saya tidak akan bodoh. mengulangi kesalahan saya. Jelek. Maafkan saya, Bu. Sudah, berdiri. Sana cepat cuci pakaian adekmu. Seperti biasa, ia disuruh mencuci pakaian kotor setiap hari. Suatu ketika, ia mendapat seekor ikan menggelepar-gelepar di atas tanah di tepi sungai. Bawang putih memungutnya dengan hati-hati. Ia memasukkan ke dalam sungai. Sang ikan menatapnya dengan pandangan terima kasih. Kemudian menyelam ke dasar sungai. Sesaat kemudian, ikan itu menyembul kembali. Ternyata ikan itu adalah jelmaan dari dewa. Si ikan berjanji akan membantu dan menolong bawang putih. Tiba-tiba, bawang bombay datang dan menemani bawang putih. Kemudian, ikan itu menyuruh bawang putih memasukkan pakaiannya. Kemudian diangkat. Seketika pakaian-pakaian itu sudah bersih sekali. Bawang putih berterima kasih pada ikan. Semenjak saat itu, si ikan menjadi sahabat bawang putih. Jika bawang putih mencuci pakaian di sungai, sang ikan muncul ke permukaan untuk membantunya. Melihat pekerjaan yang berat dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, si ibu tiri menjadi curiga. Dia menyuruh bawang merah untuk mengamati dari jauh siapakah yang membantu pekerjaan si bawang putih. Oh, ternyata dia dibantu oleh ikan itu dan bawang bombay temannya. Esok harinya, pagi-pagi bawang putih disuruh mencari kayu bakar dan air untuk memasak. Tak lupa juga, ia ditemani oleh seorang sahabatnya. Sementara bawang merah pergi ke sungai sambil membawa pakaian kotor. Di tepi sungai, bawang merah menirukan apa yang dilakukan kemarin oleh bawang putih. Pada saat ikan ajaib muncul, ia langsung menjaring dan menangkap ikan itu. Oh, ternyata kau yang selama ini membantu bawang putih. Sekarang jangan harap kau bisa membantunya lagi. Setelah berkata seperti itu, bawang merah segera pulang ke rumah. Sementara bawang putih masih berada di tepi hutan bersama bawang bombay yang sedang mencari kayu bakar. Ibu, aku berhasil mendapatkan ikan ini. Mana coba ibu lihat? Ini, Bu. Wah, besar sekali. Sepertinya kalau dipanggang ini enak. Lebih baik digoreng saja agar lebih enak. Ya sudah, terserah kamu saja. Lalu bagaimana dengan bawang putih? Sepertinya bawang putih harus dapat dari bagian ini. Tulangnya saja? Ya. Kemudian
Ikan itu mereka bawa ke dapur dan disembelih lalu dibersihkan. Kemudian digoreng dengan minyak kelapa yang panas mendidih. Setelah mereka memasak, kemudian mereka makan hingga habis dagingnya dan hanya tersisa duri dan kepala. Hati-hati, sebaiknya kau bungkus dua ikan itu agar dia tidak menyangka bahwa ikannya telah kita goreng. Baik, Bu. Bawang putih, apakah kamu sudah makan? Belum. Itu ada nasi hangat dan lauk yang lezat. Terima Silakan makan kasih. dulu. Wow. Coba kamu buka bungkusan itu. Apakah kalian sudah makan? Sudah. Kalian tega sudah membunuh ikan emasku. Ibu dan anak itu hanya tertawa penuh kemenangan. Tanpa banyak bicara lagi, Bawang Putih membawa duri ikan itu ke halaman rumah dan menguburnya dengan hati-hati. Esok harinya terjadilah keajaiban. Di tempat duri ikan itu dikubur, telah tumbuh tanaman bunga yang sangat indah. Bawang Putih merawat tanaman itu dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari, ada pangeran kerajaan disertai pengawal yang melintas di tempat itu. Pangeran sangat tertarik dengan keindahan bunga yang sedang mekar di halaman rumah Bawang Putih. Pangeran mendekat ke arah bunga itu dan disambut hangat oleh bawang merah dan ibu tirinya. Kemudian pangeran bertanya, "Siapakah pemilik bunga yang indah ini? Hamba pangeran. Benarkah kamu yang memilikinya?" Ya, benar. melihat ada tamu penting, Bawang Putih ikut keluar rumah. Ketika sepasang mata beradu pandang dengan pangeran, jantungnya berdebar kencang. Ia tertunduk malu. Pangeran mendekati gadis itu Apa namamu, sambil adik bertanya, manis? Nama hamba Bawang Putih. Oh, jadi kamu yang bernama Bawang Putih. Mencarimu, aku telah mendapatkan bisikan setelah aku bersemedi bahwa gadis bernama Bawang Putih adalah calon istriku. Pangeran, dia hanya seorang pembantu. Iya, benar. Dia itu hanya seorang pembantu. Di sisi lain, si Bawang Bombay pun datang untuk membela Bawang Putih. Tidak, Pangeran. Bawang Putih adalah gadis yang baik, cantik, dan dia bukan pembantu. Dia hanya menuruti perkataan ibunya untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dan Kemudian ibumu telah pangeran memakankan jelmaan berkata dewa. pada Bawang Merah. Tubuh kalian akan mengeluarkan sisik seperti ikan. Baru saja pangeran berkata demikian, ibu dan anak itu menjerit karena tubuhnya jadi bersisik di seluruh tubuh dan terasa gatal. Mereka menggaruk sekujur tubuh, tetapi gatalnya semakin menjadi. Akhirnya mereka lari tak tentu karena sangat malu. Bawang Putih, bersediakah engkau menjadi istriku? Bawang Putih mengangguk pelan, wajahnya tertunduk malu. Akhirnya, Bawang Putih yang baik hati itu berpelukan bersama sang sahabat, dan Bawang Putih diboyong ke istana untuk dijadikan seorang istri sang pangeran. Mereka pun hidup bahagia hingga akhir hayatnya.